Halo semua, perkenalkan saya Demira. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai dampak COVID terhadap ruang-ruang komunal atau ruang-ruang space yang dipakai di sekolah. Jadi bukan hanya ruang dalam kelas, tetapi kayak di ruang di luar kelas yang biasa kita pakai untuk belajar. Jadi terus ini adalah kayak dampak COVID terhadap ruang dalam kelas atau di luar itu seperti apa. Jadi dulunya kita yang seperti rame begini, tiba-tiba harus menjaga jarak, harus tidak boleh berdekatan, tidak boleh bersentuhan, harus pakai masker, harus ini semuanya. Terus tiba-tiba tempat-tempat komunal tuh jadi sepi, tidak ada lagi yang beraktivitas. Dari situ saya mengambil tiga presiden yang mendukung atau mendorong saya untuk menjelajahi lebih lagi. Ini ada Alpha Omega School, terus ada juga Montessori School and Williams Park School, terus yang terakhir ini ada University of Cambridge Primary School. Jadi dari ketiga bangunan yang saya pilih ini, saya kayak bikin yang poin-poin penting yang dibahas untuk kayak ruang-ruangnya tuh. Jadi bagaimana bentuk ruang di Alpha Omega School itu. Jadi ada beberapa jenis yang biasa dipakai untuk kayak belajar begitu. Jadi ini kayak ruang kelasnya, terus ini ruang makan yang bisa kita pakai untuk belajar juga, ini ruang komunal jadi ruang bersama, terus ini ruang kayak workshop atau kayak tempat untuk kayak mereka mengembangkan diri seperti ekstrakurikuler yang berlaku di sini. Terus ini aktivitas dalam ruangnya. Yang pertama itu berlangsungnya di sini berlangsung proses belajar mengajar. Di sini tuh bisa makan, bisa juga proses belajar mengajar juga bisa terjadi di sini. Terus di sini tuh kayak tempat mereka bermain atau tempat mereka mempertunjukkan atau mempertontonkan apa yang mereka ingin tunjukkan. Terus di sini tuh aktivitas seperti workshop kayu atau belajar memasak, semua terjadi di situ. Terus pencahayaannya didapat secara alami karena adanya buka-bukaan yang ada di setiap ruang kelas. Terus ini sirkulasinya terjadi kayak ada cross ventilation karena dia memakai bata yang ada pola-pola seperti ini. Terus terus ini kayak sirkulasi yang bergerak dalam ruangnya seperti ini. Terus orientasinya dia mengikuti arah cahaya matahari. Jadi matahari kan dari timur ke barat, jadi orientasinya bangunannya mengikuti itu supaya mendapatkan pencahayaan yang baik. Terus untuk yang bangunan kedua, dia bentuk ruangnya itu ada 3 jenis juga seperti ini. Kayak ada ruang kelas, terus ruang komunal bersama di tengah. Ini juga ruang komunal di tengahnya. Ini kayak bukan ruang komunal, tapi ini ruang di lantai 2 yang guru bisa pantau anak-anak muridnya atau anak-anaknya juga bisa belajar di sini. Terus dia terus ini juga aktivitas dalam ruangnya. Terus ini pencahayaannya juga alami, didapat dari bukaan atap yang ada di atas karena dipakai kaca transparan. Terus ini juga sirkulasinya, dia bergerak seperti ini. Terus ini orientasinya karena pencahayaan yang didapat secara alami sehingga terjadinya kayak terbentuk orientasi dalam ruang gitu. Terus ini juga ada bentuk ruangnya, dia bentuknya tuh kan sirkular, jadi bentuknya kan circle, jadi dia kayak seperti ini. Kayak ruang-ruang kelasnya tuh ada di sini nih, seperti saya kasih tanda-tanda ini. Terus yang di tengah ini kayak jalan gitu. Jadi dia ini bangunan ini satu-satunya bangunan yang kayak dia tidak pakai pintu gitu. Jadi dia kelasnya terbuka saja begitu. Terus ini aktivitas yang terjadi dalam ruang. Ini kayak sirkulasinya, jadi dia itu bukaannya ada di atap. Terus jadi udara yang masuk karena dia juga sama seperti Alpha Omega cross ventilation. Jadi ketika udaranya masuk, dia pertukarannya terjadi di atap, jadi keluarnya lewat atap. Terus pencahayaannya juga secara alami karena bukaan-bukaan yang ada di
samping dia kan pakai kaca semua di samping ujung sini sama yang di tengah sini. Terus ruang komunalnya karena dia bentuknya lingkaran, jadi orientasi yang terbentuk tuh karena adanya pencahayaan secara alami serta serta ventilasinya yang didapat secara alami juga. Terus ini dia rata-rata ketiga bangunan ini menggunakan pedagogi student center. Terus yang ini dia proxemicnya tuh dia anak-anaknya tuh belajar kayak tidak bisa berjauh-jauhan begitu, jadi harus selalu kayak harus berdekatan begitu. Terus ini seperti ini kita bisa lihat mereka kayak selalu bikin kayak lingkaran, terus belajar bersama atau aktivitas lainnya seperti ini yang mereka lakukan. Terus kalau untuk yang ini juga sama, student center, karena fokus kayak seperti dia kan yang ada ruang seperti ini yang guru gunakan untuk memantau aktivitas anaknya yang ada di bawah sini. Terus ini juga memakai student center karena dia sistemnya kan dia pakai sekolah alam berarti 40% teori 60% praktek, jadi kayak fokus ke anaknya begitu. Terus dia proxemicnya itu dia bebas gitu, kayak maksudnya dia tidak jarak antara anaknya tuh tidak bebas begitu, tidak di satu tempat saja begitu. Terus ini ada jadwal, terus ini bisa kita lihat ini yang tadi yang saya bilang dia di pinggir sini pakai kaca, makanya pencahayaan yang didapat secara alami. Ya mungkin jadi dari hasilnya kesimpulan yang saya buat itu bagaimana memanfaatkan ruang-ruang yang terbuka sebagai tempat untuk belajar tanpa kita harus memperluas lahan atau ruang kelas dengan kondisi saat ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang yang ada ini untuk belajar. Jadi kita tidak perlu kayak karena COVID harus menjaga jarak 1 meter, jadi kita harus bikin ruang kelasnya lebih besar lagi. Tapi bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang yang ada di sekitar kita itu untuk belajar. Jadi kayak kita bisa bikin mungkin jadwalnya bergantian atau bagaimana seperti itu. Ya jadi mungkin itu saja. Terima kasih.